Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jadi di podcast tahun 2 mengenai bincang dengan alumni sekarang, saya hadir dengan salah satu alumni yang namanya sangat familiar di kampus kita dan juga beliau merupakan sosok yang perlu banyak kita pelajari. Jadi sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Nuka dan di sini saya ditemani oleh salah satu alumni dari Prodi Teknik Perancangan yang sangat-sangat keren dan hebat sekali, yakni Mas Odi. Jadi agar teman-teman bisa tahu dengan Mas Odi lebih dalam lagi, eh, saya minta izin kepada Mas Odi untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Odi Zainal Makali. Teman-teman bisa memanggil saya Odi. Nah, saya merupakan alumni Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal tahun 2023 atau angkatan tahun 2019 seperti itu ya. Dan saat ini, alhamdulillah sudah mendapatkan pekerjaan sebagai manajemen trainee dengan posisi Hull Treatment Officer di PT Pex Ocean Batam. Seperti itu. Mungkin itu saja ya untuk perkenalan singkatnya. Baik, Mas Odi, dari sini sudah sangat keren sekali mengenai Odi dan tentu saja teman-teman pastinya tertarik dengan sosok Mas Odi. Apakah Mas Odi bisa menceritakan sedikit perjalanannya pada saat menjadi seorang mahasiswa? Oke, berbicara mengenai saat masih mahasiswa begitu ya, saya mengingat-ingat saat masih berkuliah di PPNS, ya berarti 5 tahun yang lalu lah ya, di tahun 2019 itu masuk. Di saat itu saya sebenarnya tidak tahu gitu, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya itu di mana sih? Itu kampus apa sih? Gitu sebenarnya belum ada gambaran gitu, untuk masuk ke melanjutkan kuliah ke kampus bernama PPNS gitu. Apalagi melihat ke prodi-prodinya seperti itu. Karena background saya dulu kan saya dari sekolah menengah kejuruan begitu di Tulungagung dengan jurusan teknik gambar bangunan begitu. Kalau harusnya gitu ya, harusnya linearnya itu kan bisa ambil teknik sipil ataupun arsitektur di mungkin kampus-kampus yang udah ya cukup diperhitungkan lah seperti itu. Ataupun kalau ke politeknik ya politeknik yang memang memiliki jurusan-jurusan yang relate dengan jurusan saya di SMK. Nah, tapi saya kemudian memutuskan untuk masuk ke Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dulu lewat jalur PMDKPN seperti itu, atau kalau sekarang namanya apa? SNM SNMPTN atau yang apa namanya SNMPN, atau pokoknya yang lewat prestasi itulah. SNBP ya, Oh, SNBP. SNBP, Mas. Oh Iya, ya, SNBP SNBP. ya sekarang. Itulah. Kalau kebijakannya ganti-ganti ini susah diingat-ingat malah. Jadi begitu. Jadi kalau dulu itu zaman saya di apa namanya masuk itu kalau politeknik ada jalur sendiri, untuk perguruan tinggi negeri atau S1 itu ada jalur sendiri. Nah, lanjut terus kemudian akhirnya masuk. Kenapa memilih Prodi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal itu karena background saya dari perancangan juga seperti itu ya. Gambar bangunan, arsitektur itu kan masih dalam kategori perancangan gitulah. Belajar konstruksi juga gitu. Nah, saya kira perancangan dan konstruksi kapal itu ya mungkin mirip-mirip lah sama perancangan dan eh, apa namanya konstruksi dari gedung gitu. Setelah masuk ke DC, ternyata berbeda jauh, jauh sekali. Ternyata kapal itu terlalu kompleks seperti itu. Jadi kalau misalkan gini ya, kita di arsitektur itu butuh bagusnya, butuh estetiknya, butuh visualnya yang oke. Kalau di sipil, di konstruksi itu kita butuh kuatnya. Sedangkan kapal itu kita nggak bisa pilih salah satu ataupun salah dua aja, bahkan ada elemen tambahan. Harus kuat, harus bagus atau ya visualnya menarik, dan satu lagi harus bisa ngapung. Kalau cuman kuat dan bagus tapi nggak bisa ngapung berarti bukan kapal. Nah itu kompleksnya di situ. Itu
cukup menjadi culture shock juga gitulah ya bahasanya waktu baru masuk ke PPNS, apalagi di jurusan DC. Nah, kemudian kalau untuk perjalanan selama perkuliahan, saya ada 4 tahap gitulah ya. Kalau teman-teman bisa inilah fokusan kalau misalkan sekarang masih mahasiswa itu kalian bisa planning perkuliahan itu kan kita ditargetnya untuk D3 atau D4 gitu ya. D3 3 tahun, D4 4 tahun. Nah, kebetulan saya di D4 gitu. Jadi 4 tahun itu kita perlu planning gitu. Jadi misalkan di tahun pertama, semester 1, semester 2, itu apa yang ingin kita capai. Semester 3, semester 4 apa yang kita capai. 6 apa, terus 7, 8 nanti kalau bisa sudah menunjang kegiatan untuk mulai membangun karir seperti itu. Sesuai dengan apa yang akan kita bincangkan pada malam hari ini. Nah, terus kemudian untuk semester pertama itu intinya saya mengenali kampus terlebih dahulu, mengenali kampus, mengeksplorasi apa sih sebenarnya mahasiswa itu. Karena kan dari peralihan dari anak sekolah ke anak kuliahan gitulah ya bahasanya, itu kan ada hal-hal yang berbeda lah pastinya. Selain jauh dari rumah, terus apa-apa harus sendiri, harus mandiri, terus kemudian harus pintar mengelola apapun lah itu. Nah, terus di saat-saat itu maka eksplorasi apa sih yang dilakukan untuk semester 1 itu dengan mengikuti apapun peluang yang bisa diambil begitu. Jadi kalau ada lomba, ikut lomba. Kalau ada kepanitiaan ini, ada organisasi ini, coba ikut. Nanti mana yang cocok, baru kita masuk. Nah, kebetulan saat itu saya untuk organisasi tergabung di Si Kerohanian Islam atau SKI PPNS, kemudian lanjut sebagai staf magang BEM PPNS Kabinet Diorama Aksi seperti itu. Lanjut semester 2 kita kena pandemi begitu, baru masuk 2 minggu, liburnya 2 tahun. Jadi masuk 2 minggu, dirumahkan 2 tahun. Ya cukup menjadi hambatan dan tantangan juga ya sebenarnya dilakukan perkuliahan, harus tiba-tiba kita switch ke daring. Rumah saya yang di daerah itu kan di kawasan pegunungan, jadi susah sinyal, harus gimana caranya biar kita dulu bisa mengendalikan sinyal gitu kalau bahasanya dari kampus itu. Terus habis itu di semester 2, semester 3 itu cukup susah begitu ya perjalanannya. Tapi kalau kita tidak melewati masa itu, mungkin sekarang kita juga nggak bikin kegiatan yang seperti ini gitu. Jadi sekarang saya di Batam dan teman-teman yang dari himpunan ada di Surabaya seperti itu kan. Nah terus kemudian di tingkat kedua berarti tahun kedua itu di semester 3 semester 4 itu semester 3 tadi masih ngikut di semester 2 juga ya, karena pokoknya kita baru mulai agak mau normal itu di akhir tahun gitu. Itu saya masih lanjut di keorganisasian tadi, terus habis itu juga eksplorasi juga ke organisasi-organisasi yang ada di luar kampus. Akhirnya saya juga tergabung di Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia untuk wilayah Jawa Timur dan diamanahi untuk memegang bidang kajian dan kajian strategis ya, bidang kastratnya FKMPI Jawa Timur begitulah. Meskipun tidak sampai satu periode harus dilepas seperti itu, karena di semester berikutnya, ini kita masuk ke tahun berikutnya, semester 4 ke semester 5, diberikan kepercayaan oleh teman-teman untuk menakodai BEM PPNS seperti itu sebagai Presiden BEM. Baru setelahnya masuk ke masa-masa OJT di semester 5 dan di semester 6 dan semester 7. Kalau saya dulu masih menjumpai OJT yang 1 tahun ya untuk yang angkatan saya, karena kan
memang kurikulum yang dicanangkan kampus melalui TEPA itu kan mewajibkan untuk 1 tahun, dan dulu kita juga belum boleh berkegiatan di kampus, belum banyak gitu, jadi akhirnya ya semuanya dipaksa untuk ya udah pokoknya magang ke industri gitu. Meskipun kalian kuliah cuman online, praktikum online, ngelas cuman 2 hari sudah dianggap selesai begitu. Terus selanjutnya di semester 7 yang harusnya saya gunakan untuk magang lagi, tapi dengan perjalanan yang terjadi, ada sebuah program saya lihat cukup menarik, itu namanya IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards. Itu program baru untuk politeknik ya, untuk politeknik di tahun itu baru. Jadi saya angkatan pertama untuk IISMA, dan alhamdulillahnya berkesempatan untuk pergi ke Scotland selama 1 semester untuk belajar. Tapi karena UK itu semesternya pendek, jadi saya total kemarin 99 hari lah berada di abroad gitu ya, di luar negeri. Lalu semester 8 ya udah fokus tugas akhir, fokus membangun karir, nyari relasi dan sebagainya, dan akhirnya lulus di tahun 2023 bulan September kemarin. Seperti itu untuk lika-liku perjalanan selama kuliah. Mungkin begitu. Baik, bisa kayaknya ini cukup menarik banget dari cerita Mas Audi dari menjadi seorang mahasiswa, kemudian sekarang udah menjadi salah satu karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Batam. Saya jadi penasaran, Mas, bagaimana cara Mas Audi ini membranding diri Mas Audi ke perusahaan, yang dimana Mas Audi dapat meyakinkan perusahaan ini bahwasanya Mas Audi ini lebih layak daripada yang lainnya, dan Mas Audi ini tidak minder untuk dibandingi dengan univ-univ yang lain yang lebih dari PPNS, karena di sini juga politeknik kan juga selalu dipandang sebelah mata, Mas, apalagi D3-nya. Oke, terkait dengan ini ya, berarti kita udah mulai pembahasan untuk karir gitu ya. Ini di semester 8, oke. Berarti switch dulu ceritanya di semester 8 begitu fokusnya. Jadi semester 8 itu sudah dimulai lah. Intinya begini teman-teman. Kalau teman-teman mau cepat mendapatkan pekerjaan atau cepat memulai karir itu disegerakan begitu untuk memulai branding diri. Nah, kalau terkait dengan bagaimana sih personal branding dan sebagainya supaya kita direkrut oleh perusahaan atau dilirik lah minimal. Nah, itu teman-teman harus bangun portofolio terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan ketika ditanya terkait dengan bagaimana sih perjalanan kuliah tadi. Nah, itu saya membentuk portofolio dari saya sendiri yang akhirnya itu bisa dijadikan sebagai referensi lah untuk dilihat oleh rekruter supaya bisa merekrut saya seperti itu. Jadi dengan tadi sudah saya sampaikan dengan ikut organisasi lah, aktif ikut kepanitiaan, ikut lomba, terus kegiatan-kegiatan yang menunjang karir seperti magang lah, terus kemudian MBKM itu sekarang kan ini ya, program yang pemerintah kemarin itu kan di masa Menteri Nadiem Makarim itu cukup banyak sekali. Intinya mahasiswa ini dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu benar-benar diberdayakan supaya lulus siap untuk berkarya begitu. Kenapa untuk berkarya? Karena programnya banyak dan nggak harus semuanya itu kalian harus bekerja gitu. Jadi sebenarnya kita gitu ya, sebagai mahasiswa, sebagai anak politeknik lah, tadi kan ditanyakan begitu. Anak politeknik itu sebenarnya pilihannya banyak begitu. Karena keahliannya kita kan lebih banyak berkecimpung langsung dengan permasalahan-permasalahan ya, dengan praktikum yang lebih banyak, terus kemudian menit SKS-nya juga
lebih panjang begitu dibandingkan untuk di perguruan tinggi yang lain. Nah, itu sebenarnya menjadi nilai plus begitu. Cuman problemnya memang terkadang seperti ini. Menurut SKKNI atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia, itu sebenarnya antara D4 maupun S1 itu sebenarnya dianggap setara. Kalau untuk D3 memang di bawah D4 karena dari segi tahun yang diambil berbeda begitu kan ya. Kita D4 kan lebih 1 tahun, beda 1 tahun. Jadi harapannya lebih banyak lah begitu. D4 dan S1 itu harusnya dipandang setara, namun realitanya di dalam dunia kerja ataupun dalam institusi pemerintahan sajalah. Ini kan juga mumpung masa-masanya CPNS juga lagi jadi tren gitu. Itu D4 dan S1 tidak pernah dianggap setara. Meskipun sebenarnya secara kemampuan, secara SKS yang ditempuh, secara materi-materi yang dipelajari sebenarnya sama. Tapi memang kalau kita lihat gitu ya, kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, terus bercampur dengan anak-anak yang dari perguruan tinggi lain, itu memang anak politeknik kelihatan gitu. Kelihatannya di mana? Skill komunikasi itu yang pertama. Makanya itu harus banyak dilatih. Terus kemudian dari critical thinking-nya lah, itu kadang agak terlihat sama penguasaan teori gitu. Karena kita cenderung praktek yang dilihat, kadang teorinya agak lupa dikit nih. Jadi kadang menyelesaikan masalah itu harusnya cara A-nya seperti ini, tapi anak politeknik itu terkadang terlalu kreatif dan punya cara sendiri. Yang penting ini beres. Sebenarnya itu bisa jadi poin plus. Nah, balik lagi ke masalah branding tadi ya. Jadi teman-teman mulai bangun dari sekarang lah. Ini kan nanti bisa dilihat dari siapa saja ya. Maksudnya meskipun kalian mahasiswa baru masuk masih semester 2, semester 1 gitu. Mulai aja gitu. Mulainya dengan apa? Dengan ya at least kalian pilah-pilah tadi lah sesuai yang saya sampaikan tadi, step-step kalian itu di tiap tahun kalau bisa memungkinkan ya tiap semester tuh mau jadi apa itu harus di planning. Terus kemudian yang perlu diketahui juga sebenarnya terkait dengan rekrutmen di perusahaan saya kemarin itu kita ini ya sambil memberi tahu begitu ya, maksudnya jadi saya kemarin mengikuti program namanya manajemen trainee dari Pax Ocean ini. Program manajemen trainee ini di perusahaan kami sudah cukup lama berjalan, tapi untuk ada rekrutmen di PPNS itu baru mulai di tahun kemarin seperti itu, mulai mengambil mahasiswa politeknik atau mahasiswa PPNS lah khusus. Nah, apa sih bedanya manajemen trainee dengan rekrutmen biasa, dengan graduate program, dengan ya apapun itulah namanya ya. Sekarang kan banyak sekali gitu, pilihan untuk fresh grade mulai berkarir itu banyak. Kalau manajemen trainee itu kita diproyeksikan untuk nantinya menjadi leader-leader dari suatu company itu di masa yang akan datang. Jadi secara jenjang karir itu sebenarnya cukup jelas dengan program yang ditawarkan melalui manajemen training. Sedangkan kalau teman-teman sebagai ini ya rekrutmen biasa atau yang profesional itu berbeda begitu. Jadi tugas kalian itu ya bekerja sesuai dengan apa yang kalian lamar gitu istilahnya. Misalkan drafter atau struktur engineer gitu. Ya job desk selama kalian di situ ya udah ya pokoknya struktur engineer yang ngerjain struktur, terus drafter gambar terus. Nah, tapi kalau untuk manajemen training kita ada rotasi seperti itu ya. Rotasi beberapa departemen nanti baru dipilih anak ini lebih cocok kalau ditempatkan di departemen ini atau seperti apa tergantung dengan potensinya.
Nah, terus sekarang ada lagi nih yang lebih banyak ini fresh grade sekarang ini ada banyak sekali program lagi. Ada graduate training atau fresh grade development program. Nah, itu kadang ada yang mencontoh mekanismenya manajemen trainee, ada juga yang emang dia program yang benar-benar baru gitu. Kayak kalau bahasanya ini kan ada internship atau apprenticeship gitu ya. Teman-teman kalau internship kan udah tahu lah pasti. Internship itu kan magang. Magang itu kalian masih kuliah, terus belajar untuk bekerja. Kalau apprenticeship itu karena namanya apprentice ya, jadi memulai. Jadi emang itu buat fresh grade, mulai belajar bekerja. Begitu. Jadi ada beberapa kategori begitu. Nah, untuk manajemen trainee sendiri itu bisa dibilang juga apprenticeship tapi agak lebih di atasnya begitu. Jadi kita sebenarnya sebagai fresh grade itu juga masih belajar untuk bekerja gitu. Tapi harus cepat belajarnya gitu karena harus segera di-assign di tugas-tugas yang memang diperlukan oleh perusahaan. Dan manajemen trainee ini kayak multidisiplin dan multi role gitu nanti kalau sudah ditempatkan. Nah, relevansinya juga seperti apa gitu. Jurusan teknik perancangan dan konstruksi kapal terus sekarang ditempatkan sebagai hull treatment officer gitu. Ya ya setidaknya kita pernah belajar kalau kapal itu butuh di coating, butuh ada pelapisan supaya lebih tahan lama dan juga lebih estetik juga kan untuk fungsi estetika juga begitu. Ya setidaknya kayak gitulah meskipun tidak belajar secara dalam dan akhirnya memaksa untuk belajar lagi. Makanya itu kenapa saya bilang sebenarnya fresh grade ini ketika lulus itu belajar bekerja, belum yang bekerja. Nah, mungkin seperti itu ya gambarannya terkait dengan MT dan juga rekrutmen yang memang seperti biasanya begitu. Baik, Mas Edi, dari penjelasan masalah di sini juga saya penasaran sama salah satu hal dan sebenarnya teman-teman juga penasaran Mas mengenai hal ini. Jadi apakah ekspektasi Mas Edi ini mengenai pelajaran yang telah diajarkan di dunia kampus ini, apakah relevan sama dengan waktu kita sudah bekerja di perusahaan? Terima kasih. Nah, tadi sudah sempat disinggung ya terkait dengan relevansi pembelajaran dengan apa yang sekarang dikerjakan. Sekarang saya sebagai hull treatment officer gitu. Ya, hull treatment mungkin di tempat-tempat lain ada yang menyebutnya juga blasting painting gitu ya, blasting painting departemen, terus ada yang coating departemen atau apapun itulah. Beda perusahaan pasti beda manajemen untuk penyebutannya. Nah, kalau untuk relevansi sebenarnya selama kalian berada di industri yang memang sama dengan jurusan atau program studi kalian, ya relevansi atau korelasi dari pelajaran yang sudah diberikan waktu kuliah dan di perusahaan itu ya ada-ada saja. Apa yang diberikan waktu perkuliahan itu bisa menjadi fondasi dasar untuk teman-teman memahami industri yang teman-teman memang minati. Misalkan untuk anak DC ya mungkin sebagian besar bakal terjun ke kapal, ke galangan kapal gitu. Ya kalau teman-teman bekerja di galangan kapal tapi nggak tahu kapal tuh apa sih sebenarnya, terus di kapal tuh ada apa aja sih, terus bagian-bagian kapal tuh penyebutannya seperti apa sih, bagian depan kapal tuh namanya apa sih, kiri kanan tuh apakah disebutnya juga kiri kanan atau bagaimana. Nah itu kan tetap ada relevansinya begitu. Cuman nanti memang kebutuhan di dunia kerja ini terlalu luas gitu untuk masuk semuanya ke dalam kampus seperti itu. Jadi jangan pernah malas untuk belajar lagi begitu. Jadi kalaupun sudah
dapat dapat pekerjaan, sudah mulai bekerja, ya tetap belajar lagi karena kita sebagai fresh grade itu ilmunya sebenarnya belum ada apa-apanya gitu ketika dihadapkan dengan realita dunia kerja dan juga realita kehidupan yang sebenarnya. Nah, kalau kalau apa ya? Kalau dianalogikannya mungkin orang-orang ada yang berkata kalau nggak siap ke dunia nyata, ya lanjut kuliah lagi aja. Kalau memang belum siap mulai berkarir gitu. Jadi kamu lanjut kuliah atau katakanlah S2 itu sebenarnya untuk menunda menghadapi realita kehidupan gitu. Ya itu quote and quotes ya seperti itu. Dari Kak Teguh. Jadi di sini juga kan saya melihat postur Mas Rodi dan Mas Adi juga sudah menjelaskan tadi bahwasanya Mas Adi ini sedang bekerja di Pak Sosian. Nah, kira-kira nih Mas Adi, apa aja syaratnya, kemudian sertifikasi apa aja yang harus dimiliki, kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk bekerja di industri atau galangan terkenal seperti Pak Ocean. Di sini juga agar teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Oke, kalau terkait dengan perusahaan yang saat ini saya berada di dalamnya begitu, sebenarnya sistem rekrutmen di Paxocean itu ada banyak gitu ya. Teman-teman bisa cari tahu juga di kita ada Instagramnya gitu, Paxocean_karir gitu. Karir pakai bahasa Inggris ya, CAREER gitu, Paxocean_karir. Nah di situ ada banyak pilihan-pilihannya. Kita memang lagi membutuhkan banyak posisi yang harus diisi begitu. Tapi kebanyakan itu untuk experience hire atau memang orang yang sudah berpengalaman begitu. Kalau untuk fresh grade, nah kemarin itu baru diluncurkan di tahun ini ada program graduate trainee atau GT. Nah, itu mereka konsepnya mungkin akan mengambil seperti MT, tapi GT ini berada di bawah MT begitu. Kalau untuk yang sekarang gitu. Jadi mungkin bahasanya ya kayak apprenticeship lah gitu. Jadi kalian dilatih untuk bekerja, jadi diberikan pelatihan segala macam, apa yang sekiranya cocok, apa yang sekiranya teman-teman berpotensi untuk punya keahlian atau menjadi seseorang di bidang itu nantinya. Nah, itu yang akan dipelajari seperti itu. Baru setelah GT nanti bisa lanjut ke manajemen trainee. Nah, itu untuk program barunya di Paxocean seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memang mau menyusul ke sini ya dipersilahkan saja gitu. Nanti tunggu aja rekrutmen graduate trainee di tahun berikutnya karena tahun ini sudah direkrutkan minggu lalu atau di akhir bulan Oktober ya, di akhir bulan Oktober itu kalau tidak salah sudah melakukan rekrutmen dan kebetulan juga bekerja sama juga dengan kampus kita juga di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, untuk apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Apa aja sih yang perlu skill atau sertifikasi atau persyaratannya? Nah, itu depends teman-teman mau berkarir di mana ya. Kalau di PEK seperti yang saya jelaskan tadi, untuk sistem rekrutmennya mudah kok. Maksudnya untuk manajemen training saja kemarin itu kita ada yang jelas ya, yang jelas yang harus disiapkan pertama itu ya berkas-berkas itu pasti. Karena teman-teman kalau administrasinya tidak dipenuhi ya bagaimana rekruter itu mau melihat potensi teman-teman, mau melihat teman-teman gitu. Nah, jadi persyaratan administrasi jelas. Setelah itu kita ada tes tulis. Tes tulisnya seputar apa? Ya seputar perkapalan. Yang jelas itu general untuk perkapalan. Kalau untuk anak DC harusnya sangat menguasai begitulah ya. Asalkan kuliahnya benar-benar diperhatikan dan juga niat gitulah bahasanya. Niat untuk kuliah gitu. Jadi nggak cuma datang duduk pulang, tapi ya
dengarkan, terus pahami, terus aplikasikan juga apa yang bisa diambil dari mata kuliah itu. Karena memang seperti disinggung di pertanyaan sebelumnya, relevansinya itu tetap ada untuk fondasi dasar. Kalau mau lebih ahli ya bisa ambil sertifikasi. Nah, sertifikasi apa yang diperlukan? Depends dream job atau dream role yang teman-teman ingin teman-teman ada di sana. Misalkan saya ingin jadi seorang struktur engineer begitu. Ya, cari sertifikasi yang memang menunjang untuk struktur engineer, misalkan dari license dari softwarenya langsung atau seperti apa. Mungkin teman-teman di sini diajarkan Maxsurf, terus diajarkan AutoCAD atau sebagainya. Tapi itu kan kalau di kampus hanya diajarkan aja. Kalau mau lebih one step level gitu ya, apa namanya, one level up gitu ya, lebih setingkat lebih atas gitu ya, itu ambil sertifikasi langsung dari produsen softwarenya. Itu kan ada juga sekarang mereka, misalkan Autodesk Academy itu punya untuk ngelisensi apa namanya, orang-orang yang emang kompeten di softwarenya Autodesk, ataupun di Maxsurf sepertinya juga ada. Atau kalau ingin menambah keahlian di bidang yang lain, misalkan saya memang masuk DC Mas, tapi sebenarnya saya tuh masuk DC nggak begitu tertarik, sampai sekarang masih ngerasa belum cocok gitu. Saya tuh punya keahlian di desain grafis gitu. Nah, itu bisa juga ambil lisensi dari BNSP. Saya kemarin juga sempat ngambil gitu junior graphic designer, dan alhamdulillah masih aktif gitu ya sampai sekarang. Itu teman-teman bisa cek di Digitalent, itu programnya dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kalau sekarang berganti jadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita kurang tahu ya nanti program-program di pemerintahan sebelumnya apakah akan dilanjutkan juga di pemerintahan ini, kita lihat saja begitu. Kalau dari slogannya sih keberlanjutan, harusnya banyak program yang memang dilanjutkan. Cuman kultur Indonesia kan kadang ganti orang, ganti kebijakan. Ya, seperti itulah. Terus terkait juga dengan hal-hal yang disiapkan ya, hal-hal yang disiapkan intinya pokoknya teman-teman perbanyak asah skill saja. Perbanyak asah skill. Oh ya, sorry kelupaan. Jadi kita balik lagi ke tadi ya. Ini belum selesai ya yang rekrutmen tadi. Yang rekrutmen tadi itu jadi setelah tes tulis nanti teman-teman ada interview. Interview itu harusnya 2 kali gitu. Jadi sama HR atau human resource. Jadi yang rekrut teman-teman, rekruter perusahaan, sama nanti ada interview dari user atau orang yang akan memakai teman-teman. Maksudnya yang teman-teman akan berkecimpung di divisi tersebut gitu. Misalkan begini, interview sama HR itu menjamin kalian untuk masuk ke perusahaannya, bahasanya. Masuk ke gerbang perusahaannya. Tapi kalian mau bekerja di mananya itu tergantung interview dari user. Misalkan kalau di kita itu ada di production, terus kemudian apa namanya terkait dengan finance, ataupun di terkait dengan general, urusan yang general begitulah. Nah, itu ada orang-orangnya masing-masing yang bakal ngerekrut ataupun bakal nge-interview kalian juga. Nah, setelah interview beres, barulah itu akan dinyatakan diterima atau enggaknya. Nah, kalau diterima nanti akan ada ya kayak semacam agreement lah. Kalau aku kemarin ada semacam agreement, terus kemudian kita dikasih informasi begini, dilengkapi lagi berkas-berkasnya, medical check up, terus berangkat ke Batam induction, terus kita mulai program. Signing kontrak, jangan lupa signing kontrak. Kalau teman-teman nggak signing kontrak ya kerjanya nggak dibayar, begitulah bahasanya itu ya. Nah, terus apa yang perlu dipenuhi tadi ya, yang mengasah skill.
Nah, mengasah skill gimana sih caranya, Mas? Banyak sekarang platformnya. Jadi tergantung teman-teman minatnya atau punya interestnya di bidang apa. Dream jobnya di bidang apa. Terus role yang diinginkan nantinya pengen jadi apa. Kan pastinya kita semua dalam menjalani kehidupan ini kan punya visi masing-masing, punya pandangan masing-masing ke depan pengen jadi apa. Ada yang pengen jadi dokter, presiden, jadi guru, atau kerja di luar negeri, atau jadi tiktokers, atau jadi apa, begitu kan. Nah, itu kalian lengkapi lah skill yang sekiranya berguna gitu. Untuk untuk menunjang dream job yang kalian inginkan. Nah, terus setelah itu apalagi cara yang lainnya? Cara yang lainnya teman-teman tak sarankan untuk banyak-banyak mencari informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman lakukan kalau kalian jadi mahasiswa itu jadi gratis gitu. Misal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, program dari Pak Nadiem Makarim kemarin benar-benar menurutku patut untuk diapresiasi gitu, untuk dukungannya terhadap perguruan tinggi seperti itu. Dengan anak-anak ini memang benar-benar disiapkan untuk ready untuk berkarya di mana saja begitu. Jadi kalian bisa ikut program apapun itu tetap menjual kok di mata perusahaan-perusahaan besar gitu. Mungkin untuk ini ya for your information gitu. Jadi rekrutmen yang manajemen trainee di Pax Ocean kemarin itu sebagian besar anak ISMA yang mendaftar itu ambil seperti itu. Cuman waktu offering kan nanti beda lagi cerita gitu. Apakah teman-teman mau ngambil atau enggak? Tapi anak-anak yang ikut ISMA, ikut MBKM itu dilirik begitu. Cuman ya tetap ya, meskipun kamu ikut ISMA, tapi kalau interview ternyata kurang juga nggak bisa gitu. Cuman itu bisa jadi salah satu penunjang gitu. Banyak juga kan yang lain gitu, kayak MSIB, terus pertukaran mahasiswa lah, atau program-program yang lain, kampus mengajar dan sebagainya, itu bisa kok teman-teman ikuti. Intinya perusahaan itu mencari kandidat yang setidaknya pernah berkecimpung dalam organisasi begitu bahasanya ya, sistem yang terorganisasi begitu. Karena kan perusahaan itu punya sistem yang terorganisasi, yang terorganisir begitu ya. Jadi anak-anak yang kalau dulu itu kan kadang anak-anak organisasi ini yang banyak dilirik buat masuk jadi karyawan atau seperti apa gitu. Tapi untuk di era yang sekarang, mau anak organisasi, mau anak lomba, mau anak apapun, selama itu ada impact dan juga ada sesuatu yang bermanfaat, itu juga bisa jadi portofolio kok. Jadi nggak harus anak organisasi aja gitu. Ya intinya hal-hal itu yang menunjang dari self development atau pengembangan diri kalian, sehingga nanti bisa dikorelasikan ke personal branding dan gimana recruiter jadi tertarik dengan kalian dan kalian bisa masuk ke perusahaan-perusahaan impian kalian, baik perusahaan besar ataupun ya perusahaan lokal atau multinasional juga bisa seperti itu. Jadi itu di sini mungkin dari Mas Odi lebih berpengalaman ya di dunia perusahaan. Nah, apakah dari mungkin kan dari Mas Odi ini memiliki saran tempat buat OJT buat teman-teman di sini yang tahun depan nantinya akan OJT. Jadi agar nantinya tuh bisa menjadi pandangan buat teman-teman saat memilih tempat OJT. Tempat OJT gitu ya. Jadi teman-teman yang bertanya terkait dengan tempat OJT, sebenarnya begini, semua tempat magang itu bagus nih, asalkan kalian magangnya sungguh-sungguh begitu. Pasti ada ilmu yang bisa didapatkan gitu ya. Jadi mungkin bercerita sedikit lah ya. Aku dulu magang di Samudra Sinar Abadi Shipyard.
PT Samudra Sinar Abadi Shipyard SSA itu punyanya Bu Hamidah, Ketua Ikatan Alumni PPNS yang sekarang. Nah, di sana belajar mengenai kapal non baja begitu ya, karena kan produksinya terkait dengan fiberglass dan FRP lah, bahan-bahan FRP gitu. Ya, itu ada banyak hal baru yang dipelajari gitu. Meskipun kita di perkuliahan juga diajarkan, tapi ketika ada di realita di lapangan itu juga banyak ilmu barunya, campuran-campuran FRP itu yang bagus, yang kuat itu kayak gimana. Terus kemudian kita juga disuruh eksperimen sendiri. Terus kita juga bantu-bantu orang-orang yang ada di sana juga, baik dari produksi, dari dokumen-dokumen juga, dan segala macam berkaitan dengan manajemen pun juga diberikan. Karena memang di SSA itu ya istilahnya kita ngenger gitu ya, atau numpang ke alumni gitulah ya. Jadi lebih diutamain gitu, apalagi anak-anak DC ketemu dengan alumni DC gitu. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari begitulah. Nah, kalau untuk tempat-tempat yang lain banyak juga begitu. Misalkan teman-teman kita yang magang di Kalimantan begitu ya, untuk yang Tongkang, Takbud dan sebagainya itu juga bisa begitu. Banyak perusahaan di Kalimantan itu juga ada yang punya alumni kita juga banyak. Jadi silahkan kontak saja ke mereka ataupun bertanya ke kakak tingkat lain yang sekiranya kalian nyaman untuk bertanya begitu ya. Kalau untuk kapal besar atau kapal baja itu banyak sekali itu. IPEX ini salah satunya juga masuknya ke industri yang banyak nanganin di kapal baja yang besar gitu ya. Jadi kita kemarin sempat kedatangan conversion FPSO pertama di Indonesia juga, yang proyeknya dari SKK Migas dan juga Medco INP. Terus kemudian kita juga sudah konversi juga. Ini baju yang saya pakai ini kapal Asian Challenger, ini cable laying vessel gitu. Cable laying vessel. Nah, kapal apa lagi itu? Kita kan kalau di perkuliahan itu kan paling dikasih tahu kapal tuh ya kapal kapal untuk penumpang, kapal untuk barang gitu, ada kapal tanker, ada kargo, ada bulk carrier dan sebagainya begitu ya. Ternyata jenis-jenis kapal tuh masih ada banyak lagi gitu. Nah, itu semua kalau tempat OJT tergantung interest teman-teman selama kuliah ini, interest kemana sih, ataupun pengen meneliti apa sih. Nah, seperti itu. Kalau mau masuk ke PEX bisa juga. Untuk tahun ini kalau tidak salah ada anak magang juga yang dari PEX Ocean, dari jurusan DC juga sepertinya di engineering ya saat ini. Terus kemudian untuk yang banyak sih sebenarnya dari kampus-kampus lain begitu, karena mungkin anak-anak kemarin belum ada informasi gitu ya, kalau ada loh perusahaan namanya PEX Ocean di Batam itu juga nerima magang mahasiswa gitu. Karena ketika aku datang kemarin ke sini, magang yang banyak itu dari lokal aja, mungkin dari anak SMK perkapalan yang ada di Batam, dari Politeknik Batam begitu. Tapi selanjutnya juga ada yang dari ITS, ada yang dari Universitas Hasanuddin. Terus tahun ini juga ada dari PPNS juga. Nah, kalau biasanya kalau udah ada yang berani membuka jalan gitu, istilahnya buat masuk untuk pertama kali gitu, selanjutnya ya aman begitu. Asalkan tidak ada masalah gitu. Ya intinya kalau magang namanya kalian juga masih belajar, jangan bikin sesuatu yang aneh-aneh gitu lah. Ikutin aja aturan mainnya gitu. Ikutin aja etikanya orang yang sedang belajar dan mencari ilmu. Di kalau mau di BUMN juga
banyak juga kan gitu. Kalau dekat di Surabaya juga ada PT PAL, itu besar juga itu. Kalau teman-teman yang mungkin interest sama pertahanan sama kapal-kapal yang militer-militer seperti itu, boleh ke sana. Terus apa lagi ya? Ya depends kalian ingin menggali apa gitu. Kalau memang eh, menggali tentang jurusan kalian, misal DC gitu ya, Design and Construction, ya ke perusahaan-perusahaan yang memang punya divisi desain seperti itu, atau perusahaan-perusahaan yang memang di sana menggunakan software-software untuk yang biasa kalian gunakan lah, ya minimal AutoCAD, apa namanya, terus kemudian ya yang untuk analisis dan sebagainya, gitu sih.